Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Intinya ayat pertama ini perintah Allah pada Rasulnya untuk Iqra, membaca. Itu bukan hanya sesuatu yang termaktub, tapi juga sesuatu yang ditalkinkan atau didiktekan. Kalau kata Ibnu Asyur, salah seorang ulama tafsir, ayat pertama ini isyarat bahwa dalam waktu yang dekat setelah turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi seseorang yang membacakan, mentilawahkan Al-Quran, memperdengarkan bacaan Al-Quran ke orang-orang, terutama kalangan sahabatnya yang terdekat, keluarganya yang terdekat, kemudian sahabatnya. Walaupun beliau tidak bisa membaca, tapi beliau akan membacakan ayat-ayat dari hasil didiktekan atau ditalkinkan atau ditalakikan oleh Jibril alaihis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, alladzi khalaq di sini merupakan alasan atau boleh dibilang sindiran, ya. Ini kan ayat ini nanti langsung diperdengarkan ke orang-orang kafir Quraisy. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa segala sesuatu termasuk hal yang paling sederhana membaca itu harus diniatkan karena Allah, dengan nama Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy itu kalau mau apa-apa gitu ya, mengerjakan sesuatu, bukan mengatakan bismillah, tapi mengatakan bismillata wal uzza, dengan nama Lata dan Uzza, bukan dengan nama Allah. Padahal mereka juga kenal Allah, tahu Allah. Kenapa nggak pakai nama Allah? Karena mereka pikir Lata dan Uzza itu adalah wasilah atau pengantar kepada Allah. Ya, dengan bahasa kita sekarang wasilah itu tawasul, tapi bukan tawasul yang dimaksud seperti ini. Jadi dengan menyembah Lata wal Uzza sama dengan menyembah Allah. Itu ini perbuatan syirik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, bukan dengan yang lain. Ya. Hanya menyembah atau menyebut-nyebut nama yang menciptakan, yang memberi rizki. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian di ayat yang kedua, Allah menjelaskan menciptakan apa? Menciptakan manusia dari alaq, dari alaqah. Makanya saya jelaskan bahwa alaq itu salah satu fase terciptanya manusia di dalam rahim atau perut ibu, yang mana permulaan perubahannya itu mulai dari alaqah, Ada nutfah, ada alaqah, ada mudghah. Kalau nutfah itu masih berupa air, ya, air mani, kemudian ada sel telur belum bersatu, itu nutfah. Kalau alaqah itu sudah bersatu, sudah nempel di dinding rahim sehingga menyerupai apa tuh namanya tuh? Lintah. Karena alaqah itu artinya lintah, sesuatu yang nempel, segumpal daging. Kemudian jadi mudghah. Mudghah itu sudah terbentuk, mulai kelihatan ruas-ruas tulang punggungnya dan seterusnya. Itu alaqah. Nah, nutfah tidak akan jadi apa-apa karena belum bertemu. Tapi kalau alaqah itu mabda, dasar terjadinya manusia. Iqra wa rabbukal akram. Kenapa Allah memilih kata akram bukan al-a'az, al-a'az, al-arham atau ar-rahim dan seterusnya, memilih kata akram. Akram sendiri dalam bahasa Arab artinya mulia. Segala sesuatu yang dianggap mulia. Makanya kalau di Arab anggur juga disebut karom. Karom karena anggur itu hidangan para raja, orang-orang yang mulia. Di sini terdapat isyarat bahwa kemuliaan manusia itu letaknya pada ilmu. Karena di awal ayat itu berbicara tentang Iqra, tentang bacalah, ada kaitannya dengan ilmu. Maka ayat ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa letak kemanusiaan itu nanti tolak ukurnya bukan pada harta, tapi pada ilmu. Alladzi 'allama bil qalam. Yang luar biasanya, ya, yang ini perlu ditadaburi, Rasul itu tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulis, tapi di ayat ini nyuruh baca dan menjelaskan tentang menulis. Tapi memang tidak disebutkan di sini bentuknya bukan perintah, wahai Muhammad tulislah, karena jelas Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Tapi diakui bahwa salah satu sarana mendapatkan ilmu allama bil qalam, dengan cara ditulis. Semua pengetahuan manusia itu diwariskan dari generasi ke generasi lainnya lewat apa? Lewat tulisan, lewat buku. Maka tetaplah kata ulama, pulpen ini menjadi sayyidul adawat, tuannya peralatan keilmuan. Sekarang mungkin sudah ada laptop, sudah ada komputer, tapi tetap yang namanya pulpen tidak bisa terlepas. Ya, intinya di sini kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, bukan hanya pulpen, tapi semua alat yang bisa transfer pengetahuan.
Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui perantara qalam ya, karena memang itu segala sesuatu pakai perantara. Enggak di surga langsung minta ke Allah, ya Allah saya pengen ini, langsung sama Allah dikasih. Bisa bercakap-cakap dengan Allah, tapi di dunia ini segala sesuatu lewat perantara. Pengen dapat uang, pengen dapat ini, ada perantaranya, ada alatnya, ada tempatnya, dan seterusnya. Nah, manusia juga menerima ilmu dari mana? Mendapatkan ilmu, salah satu alatnya, toolsnya untuk mendapatkan ilmu adalah al-qalam. Sekarang ada lagi namanya AI. AI juga bisa jadi wasilah atau sarana untuk mendapatkan ilmu. Jadi tools, jadi alat ya, bukan jadi memindahkan pikiran ke AI. Ini salah. Kemarin saya baca berita ada orang yang peneliti sejumlah komplotan peneliti yang itu istilahnya jalan-jalan ya ke Eropa. Hasil penelitiannya ternyata dibuat pakai AI, tapi dia dapat jalan-jalan ke Eropa gara-gara hasil penelitiannya. Kok bisa seperti itu? Masya Allah. Tapi memang saya coba, memang AI luar biasa lah, bisa dibilang seperti itu. Sesuatu yang harusnya dikerjain. Kalau orangnya saya nggak berani. Ya itu dari AI. Ya, mencoreng nama baik. Karena ketahuannya pas disampaikan. Apa istilahnya, pas diseminarkan, ketahuan bahwa pasti konferensikan, ternyata itu bukan hasil dari pemikirannya. Tapi dari segi cepatnya memang AI ini sangat membantu. Sesuatu yang seharusnya dibereskan sebulan, 2 bulan, bisa dalam hitungan menit gitu. Dalam hitungan menit pada beberapa bidang ya. Makanya sekarang orang-orang ahli IT yang membuat website segala macam juga banyak yang merasa tersaingi. Saya pengen bikin website, kan kalau ke orang nanya berapa, sekian juta, sekian ratus ribu, pakai AI aja jadi langsung dalam waktu hitungan menit. Terlepas dari kualitasnya sama atau enggak, tapi yang jelas kalau kata orang IT ini harusnya dikerjain sekian hari, saya cuma berapa menit bikin pakai AI, asal ngerti aja. Begitu pula nerjemahin bahasa Arab, nerjemahin buku-buku turos klasik, bisa digunakan untuk menerjemahkan. Tapi kalau konteksnya belajar bahasa Arab, suruh nerjemahin, ya tidak akan pernah belajar. Yang belajarnya yang makin pinter ya, kita emang nggak pinter-pinter. Nah, itu semua dalam lemot ya. Makanya harus bijak juga kapan digunakan, kapan tidak digunakan. Itu sanksinya apa itu? Sanksinya ada sanksinya, mereka plagiat. Ya pasti ada plagiasi. Iya, plagiasi karena itu bukan murni ini dia, itu pemikiran AI. Nggak ada, udah jadi. Ya emang udah jadi. Banyak yang ini. Karena ada AI tadi, jadi nggak mau ribet, nggak mau capek, langsung jadi, ya seperti itu. Dari Indonesia udah beberapa kali bisa. Seperti gitu. Yang ini loh, yang tahun berapa itu yang B.J. Habibie kedua? Oh, ternyata. Di Belanda kan, tahu nggak beritanya ini? Yang di Belanda S2, memang betul dia S2-nya di Belanda. S2, cuma dia betul pintar, dia betul S2 di Belanda. Cuma plagiasi. Tapi project dia ngarang. Gitu. Oh. Jadi dia tuh projectnya itu tahu nggak sih yang keluar angkasa apa gitu. Ngarang, ngawur. Tapi dia tuh pintar sebetulnya. Tapi ya inilah, kasihan lah. Orang Indonesia itu ya ampun. Pengen cepat mungkin. Nggak mau. Itu diliput sama Najwa Shihab. Oh gitu. Iya. Terus udah masuk ke kementerian yang beasiswa kayak gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Masuk ke situ pemerintahan udah ngasih ya gitu. Udah dibanggain. B.J. Habibie juga udah berdiskusi gini sama B.J. Habibie. Memang pinter ya, memang cerdas. Belanda itu ini ya. Nah itu ketahuannya itu Ustaz, sama teman-teman yang ada di Belanda. Kan mereka juga sama punya circle. Terus kok si orang ini kok terkenal di Indonesia menginikan satu tema, itulah saya nggak terlalu paham gitu. Diselidiki sama orang. Ternyata sama orang-orang Indonesia juga. Penelitiannya tuh nggak ada atau ngawur. Iya, ternyata salah gitu. Iya.
Entah gimana ya cara Kasihan pikir. itu nggak boleh. Karena itu fiktif sebetulnya. Jadi tidak ada realnya. Jadi dia hanya ya kalau begitu mah bukan riset, berarti opini, opini, asumsi. Risetnya nggak ada riset. Dia itu tidak diikut sertakan ke dalam ilmuwan dunia untuk menggarap proyek A, tapi dia mengeksekusi dirinya di Indonesia. Iya. Jadi di Belanda mah dia enggak. Di Indonesia dia mengeksekusi bahwa dia adalah ilmuwan, salah satu ilmuwan dunia yang melakukan proyek A. Ternyata nggak ada di sananya. Tidak ada. Oh kalau ya. Kalau dalam bahasa ini, dalam istilah keilmuan Islam namanya tadlis, ya penipuan, scam, ya penipuan. Nggak boleh dalam Islam. Bahkan dalam Islam itu ketika kita menyebutkan satu perkataan yang bukan dari kita, gitu, harus sebutkan referensinya. Kalau kita ragu, ya kita bilang ini inspirasi dari si fulan, supaya nggak dianggap sebagai tadlis. Karena ada hadis namanya hadis mudallas, hadis yang dipalsukan, bukan dipalsukan, seolah-olah perkataan dia ternyata perkataan yang lain gitu. Jadi tadlis namanya nggak boleh. Ya macam-macam sih mungkin motifnya ya. Tergantung inamal a'malu binniyat. Kita bahas di sini insyaallah. Baik ya. Tadi sampai mana? Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini harus, jadi kalau kita punya ilmu, punya informasi, maklumat apapun, harus disadari ayat ini. Bahwa yang mengajarkan, kalau kita berbicara tentang hakikat sebenarnya, yang mengajarkan itu Allah. Alladzi 'allama ayatnya? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia ya di sini, apa yang tidak mereka ketahui. Jadi hakikatnya, pada dasarnya, yang mengajarkan itu Allah. Manusia itu nggak tahu apa-apa. Kalau seandainya Allah nggak ngajarin ke Thomas Alva Edison, mau sampai 1000 kali, 2000 kali juga masih tetap gagal. Jadi segala sesuatu biidznillah. Ini udah nggak ada kaitannya lagi dengan keilmuan, tapi lebih pada akidah. Jadi orang itu tahu karena Allah yang ngasih tahu. Termasuk kemajuan zaman sekarang, adanya AI segala macam. Itu kan berawal dari gagasan ya, dari pikiran orang. Apakah pikiran itu muncul begitu saja, atau ada yang mengilhami? Ada yang menunjukkan, ada yang nuduhkan, ada yang mengajarkan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau kita belajar dan belum bisa-bisa, belajar dulu tapi belum bisa-bisa, saya belajar bahasa Arab lupa lagi, atau nggak bisa-bisa, maka harus diketahui bahwa hakikatnya sebenarnya yang mengajarkan, yang membuat kita jadi paham dan jadi tahu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain kita menuntut ilmu, ya harus dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu salah satu adab penuntut ilmu itu, selain menuntut ilmu, ya berdoa dan berzikir. Itu digabungkan. Jadi ada satu bab di kitab Ta'limu Ta'lim, metode cara belajar, menyelipkan judul zikir dan berdoa dan berzikir. Karena hakikatnya yang mengajarkan seseorang itu mengajarkan manusia, di sini bahasanya ya, 'allamal insan, yang mengajarkan manusia malam ya'lam, yang tidak dia ketahui. Adapun nanti kemudian si manusia itu dapat dari hasil berguru dan seterusnya, maka tadi itu wasilah yang memang harus ditempuh, karena dunia ini darul asbab, tempatnya sebab akibat. Darul asbab, tempatnya sebab. Yang tidak ada sebab dianggap tidak logis, karena ini salah satu kaidah akal. Segala sesuatu yang ada dan terjadi harus ada sebabnya. Ini orang pinter, nggak mungkin dia tiba-tiba pinter, ada sebabnya. Sebabnya apa? Belajar ya. Sebabnya belajar. Maka jangan juga nanti misalkan ada orang nggak pernah belajar segala macam, nggak pernah belajar agama, modal tahajud, modal zikir banyak, tiba-tiba jadi pinter, terus kita terima begitu saja, nggak juga. Nggak boleh gitu. Dengan alasan apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Enggak, ini maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala membantu seseorang untuk memahami. Tetap si ikhtiarnya harus ditempuh. Nabi bagaimana ikhtiarnya? Bagaimana ikhtiar Nabi bisa tahu ini itu? Ada ikhtiarnya. Gak ujuk-ujuk. Belajar sama malaikat Jibril, talqin. Bahkan ketika beliau mau wafat itu, setahun yang biasanya sekali, beberapa kali Jibril datang ke Nabi Muhammad untuk mentalkinkan murojaah, membaca kembali Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk datang begitu saja, tapi ada
ada prosesnya, ada ikhtiarnya. Karena kalau seperti ini nanti diklaim sama orang-orang yang melakukan ritual tertentu, saya mah ilmunya dari Allah langsung. Hanya ada istilah ilmu laduni. Ilmu laduni, dia nggak belajar apa-apa, tiba-tiba tahu semuanya. Itu mah kayak kita lagi dulu ujiannya, ya. Tuh mindahin buku ke sini. Nah itu, sakti kan, minum ini segala macam. Ya. Kertas dimasukin air, air dimasukin kertas diminum, nanti tiba-tiba jadi cerdas. Itu pengembangan berlebihan dari ayat ini. Maksudnya bukan seperti itu. Betul Allah yang mengajarkan, tapi karena dunia ini darul asbab, tempatnya sebab akibat, maka ikhtiarnya kita tempuh. Nanti ketika kita buntu, Allah yang ngajarin. Ketika kita nggak tahu, Allah yang ngajarin. Allah yang mudahkan gitu. Thomas Alva Edison sampai 1000 kali, tapi kemudian dia berhasil. Karena disitulah Allah allamal insana malam ya'lam. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW, ya asalnya tidak tahu masalah iman, tidak tahu masalah wahyu, hidayah. Sampai kemudian kata Allah yang mengajarkan. Coba lihat surat Asy-Syura ayat 52, boleh dibaca. Nah, kalau Nabi lain cerita. Nabi itu memang prosesnya langsung dari Allah melalui perantara Jibril. Ada yang langsung dari Allah tanpa perantara Jibril. Contohnya surat Al-Kautsar. Coba dibaca terjemahannya. Ya. Asy-Syura 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya, sebelumnya kata Allah, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu kitab, dan apa itu iman. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan Al-Quran, memasukkan ke dalam sudur atau dada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau sangat mudah menghafalnya dan tidak lupa. Sanuqri'uka fala tansa, akan kami bacakan kepadamu dan kamu tidak akan pernah lupa. Kuat hafalannya. Begitu ditalkinkan, didiktekan oleh malaikat Jibril, diterima oleh Nabi Muhammad SAW, sampaikan ke umatnya, nggak lupa. Secara umum ya tidak lupa, tapi tetap dalam satu momen Nabi Muhammad pun pernah lupa. Baru teringat ketika ada orang yang baca Al-Quran, oh iya ayat ini saya lupa. Begitu. Al-Ankabut ayat 48 dibaca. Ya. Nabi Muhammad dapat ilmu, tahu tentang Al-Quran, tahu tentang apa itu iman dan seterusnya. Padahal beliau itu secara ikhtiar, boleh baca, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengetahui. Jelas ya, ini ayat dalil bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad tidak bisa baca tulisnya sampai beliau wafat. Karena nanti ada pendapat lain, beliau belajar katanya sebelum wafatnya, tidak bisa. Tidak baca tulis. Apakah tidak mau? Karena memang begini, kalau bagi beliau tidak bisa baca dan tulis itu adalah kelebihan, mukjizat. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa baca tulis tapi bisa isi Al-Quran ini, Masya Allah, keilmuannya luar biasa. Kok bisa gitu. Jadi bagi beliau itu mukjizat. Kalau bagi kita mungkin saat ini ya aib gitu. Dinilai sebagai orang yang tidak berpendidikan. Tapi nggak bisa kita menilai orang jahiliyah, orang Quraisy, Arab pada masa lalu dengan standar kita saat ini. Karena memang Arab jahiliyah itu ummi. Disebutnya kaum yang ummi. Kaum yang ummi itu kaum yang buta huruf. Kenapa buta huruf? Karena mereka menyandarkan kehidupannya pada hafalan. Sehingga belum butuh, dan peralatan tulis pun pada saat itu masih sangat terbatas. Konon katanya di kalangan perempuan sendiri yang bisa baca tulis itu cuma Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau tuh orang berpendidikan lah bahasa kita saat ini. Sayyidina Abu Bakar bisa baca tulis karena memang beliau tuh kalau zaman sekarang profesor ya. Profesor dalam bidang nasab. Sampai lihat seseorang, dari mana, dari Bani Fulan, dari Bani Fulan. Jadi beliau bisa menyebutkan
kamu keturunan ini sampai ke kakeknya. Jadi ahli nasab. Yang bisa baca tulis sangat terbatas karena memang orang Arab mengandalkan pengetahuannya pada hafalan. Malah dalam satu riwayat disebutkan sahabat Ibnu Abbas, orang yang menuliskan ilmunya di buku termasuk orang yang lemah hafalannya. Yang lemah hafalannya, karena kalau orang yang kuat hafalannya itu nggak ditulis, dihafal pada saat itu. Sehingga kebutuhan akan menulis tidak terlalu bagi orang-orang Arab. Tapi memang Bu, sampai sekarang pun ya, orang Arab itu saya kagum dengan ininya, dengan hafalannya. Secara umum hafalannya, makanya menghafal S1 Al-Azhar itu bagi orang Mesir wajib 30 juz S1. Bagi wafidin, bagi orang asing cukup 1 tahun 1 juz. Jauh sekali kan jomplang. Bagi orang asing itu cukup 1 tahun 1 juz. Sedangkan S1 itu 4 tahun. Jadi saya tahun pertama ngapal juz 1, tahun kedua ngapal juz 2, tahun ketiga juz 3, tahun keempat juz 4. Aslinya cuma 4 juz kalau hanya ngandelin itu saja. Cuman mungkin yang agak berbeda begini, si hafalan itu tidak hanya disetorkan begini dengan tulisannya. Jadi dari Al-Baqarah juz 1 itu ditulis semua. Tulis semua. Nggak pakai harokat itu. Itu yang bikin hafalan kuat. Tapi kalau bagi orang Arab, S1 wajib 30 juz. Bagi orang asing 30 juznya kalau sampai doktor. Maka kalau lulusan Al-Azhar gelarnya doktor itu pasti hafal Quran. Pasti. Orang Mesir S1 itu pasti hafal Quran. Jadi ngafal Quran itu bukan sesuatu yang wah. Kalau di Mesir, tukang tomat tukang di pasar hafal Quran. Saya lagi jalan-jalan, ente fil Azhar? Ayo ana fil Azhar. Kamu dari Al-Azhar? Ana fil Azhar, ana mutakharris fil Azhar. S1. Jualan tomat. Idan ente hafidhal Quran? Ayo. Ya saya hafal Quran gitu. Memang wajib. Udah sehari-hari. Makanya ya sudah sehari-hari dan memang sama kayak kita, ngafal aja gitu. Kalau kita kan harus diacarain gitu ya. Harus motivasi. Ya. Kalau mereka kan memang udah sehari-hari. Ya. Sehingga yang ngafal Quran sekedar hafal itu bukan sesuatu yang spesial. Yang spesial itu nanti mirip-mirip mungkin kayak Ustadz Adi yang spesial tuh. Jadi bukan hanya hafal tapi tahu detailnya, titik komanya. Kayak Syekh Suraim, siapa yang di Makkah itu, sampai tahu titik komanya. Tapi ternyata memang Al-Quran ini agak beda dari yang lain. Syekh Suraim yang sudah menjadi imam belasan tahun waktu itu di Masjidil Haram saja, itu pernah lupa ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah. Bingung gitu. 1 sampai 5. Bingung gitu. Makanya Al-Quran ini kalau wallahu alam ya karena apa? Tapi ya seperti itu. Ada sesuatu betul-betul yang membimbing itu, yang mengajarkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya menghafal Quran itu sesuatu yang biasa. Nah, memang orang Indonesia mudah terkagum dengan kayak yang kejadian itu ya, Syekh dari Mesir itu Ahmad Misri kagum karena dari Mesir punya sanad, punya ini. Nanti dulu gitu. Ya ketipu ya, padahal di sana mah biasa, sangat biasa. Malah kami waktu jadi murid mengkritisi. Ini apa-apaan? Taghali fis sanad, bermahal-mahal dalam sanad, kemudian berbangga-bangga dalam sanad. Saya kalau disuruh milih antara sanad dan ilmu, saya milih ilmu. Karena sanad saya dapat. Tapi begitu ditanya bisa tuh duka tuh. Kayak gini lah, ibu belajar sama saya nih. Ini saya kasih sanad nih. Saya tes satu-satu yang sudah saya sampaikan, apakah ingat gitu? Kan banyak yang lupa. Kayak gitu sanad teh. Sanad itu ijazah tapi yang tersambung ke penulis aslinya. Misalkan ini ada buku fikih, karangan siapa nih? Buku fikih karangan Syekh Abu Suja misalkan. Nah, ibu belajar sama saya misalkan. Nanti nyambung. Ibu belajar sama saya belajar sama siapa, saya belajar sama siapa, sampai nyambung ke pengarangnya. Abu Suja. Sanad. Nah, itu ya apa istilahnya? Ya sanad. Gitu. Jadi istilahnya mah otentik lah gitu. Keilmuannya tuh langsung dari sumbernya. Tapi itu nggak ngejamin Bu ternyata. Lah teman saya waktu itu nggak bisa tajwid, ikhfa iklab gitu apal gitu ya. Langsung setor sama Syekh hari itu ditalkinkan sama saya, ayo baca ulang, dapat sanad. Ketawain sama kita. Ini mah ikra, iklab itu apa? Tapi dapat sanad. Malu betul gitu. Bahwa kita tuh hanya ngejar itunya saja, apa sih istilahnya tuh embel-embel atau legal nih saya punya sanad nih.
validasi. Saya juga punya sanad fikih, belajar sama Syekh Yaman. Tapi apakah setelah itu langsung molotok fikihnya? Ya enggak. Malu makanya, ya sanad tapi. Dan bukan sanadnya sebetulnya, tapi keilmuannya. Cuman ya itu nggak tahu sekarang di Indonesia lagi musim nih. Sanad-sanad nggak apa-apa sih, cuman yang penting jangan mudah sekali diperjualbelikan. Dikit sanad, dikit sanad. Yang penting mah ilmunya aja dulu. Ya, kalau sanad mah next. Memang sanad itu ngaruh ke branding. Kalau dalam dunia yang seperti ini ya, tahsin bersanad, branding bagus, terima, otentik gitu, personal branding. Cuman kalau saya nggak mau menampilkan sanad dulu, malu, ya karena belum sesuai dengan, ya belum sesuai. Punya sanad mah tapi kan saya juga harus belajar dulu gitu ya, harus sesanadan. Nah, sanad pemasak dari siapa? Gitu. Kayak yang siapa orang Cina itu yang punya ini pelatihan memasak itu, sanadnya dari beliau. Nyonya Lim, bibi saya itu sanadnya dari Nyonya Lim. Makanya masakannya enak. Dari YouTube kalau kebanyakan kita. Nah, itu kebanyakan dicibir kalau kita belajar ke YouTube. Sebetulnya bukan nggak boleh belajar sama YouTube. Yang paling penting punya dasar dulu. Tidak pure atau murni belajar tanpa guru dari YouTube. Hanya untuk sekedar mengingatkan lagi, ibu belajar di sini, cari lagi di YouTube tafsir yang serupa, pernah dengar tafsir ala-ala, buka lagi tafsir yang serupa. Itu sangat-sangat dibolehkan. Pakai AI juga boleh, asal punya dasar. Jangan nol sama sekali. Gitu. Iya, menyaring itu, ini kan bisa aja dia salah, bisa apa. Kalau kita udah punya dasar kan, oh bentar nih, ini salah nih. Harusnya nggak begini, seterusnya. Itu hanya tool saja, hanya alat saja. Taib. Ya. Coba dibuka ayat surat Al-Ankabut ayat 49. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Ya, jadi Al-Quran itu Allah letakkan di dada orang-orang yang beriman. Maksudnya keilmuan itu, ayat ini berbicara tentang hafalan. Berbicara tentang hafalan, bahwa Al-Quran ketika kita lihat ya, pertama kali turun itu bukan ditulis, tapi di fis-sudur. Orang Arab kalau ingin menyebutkan menghafal, bukan menghafal di otak, tapi di dada. Imam Ghazali pernah dirampok. Pernah saya ceritakan, yang ada perampok itu mau merampok onta-onta di tengah jalan, ada pembegal lah gitu ya. Terus kata Imam Ghazali, kalian boleh ambil apa saja, asalkan jangan ambil buku-buku saya, jangan ambil catatan saya, jangan ambil buku saya. Terus nyeletuk keluar dari kata-kata si pembegal itu, al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di sini, maksudnya hafalan, bukan di buku. Kaget dengan kata-kata itu. Iya, pembegal zaman Imam Ghazali. Ya, pembegal zaman Imam Ghazali. Kan guru beliau tahu apa? Guru Imam Ghazali tukang sol patu. Tukang sepatu, bukan sol patu, nyemir ya, tukang nyemir. Guru beliau. Saya kaget, kok bisa berguru sama orang kayak. Ternyata, saya pernah bilang ya, kualitas. Jadi pasar pada zaman Imam Ghazali, di pasar, itu yang jualan, itu ngerti semuanya tentang fikih. Jadi kalau kita bertanya pada zaman itu tentang fikih, dia orang-orang di pasar itu akan bisa menjelaskan secara detail. Jadi harus ngerti tentang fikih muamalah orang yang jualan pada saat itu. Makanya nggak aneh kalau misalkan pembegal aja bisa keluar kata-kata seperti itu. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, maksudnya di hafalan, bukan di tulisan. Jadi kalaupun catatan hilang kan sudah dihafal. Dari situ Imam Ghazali akhirnya berhenti untuk berdakwah. Fokus 2 tahun, kata beliau ya, sampai aku menghafal seluruh ilmuku yang sudah aku catat. Dihafal semuanya di sini. Dari begal itu. Berilmu. Ada lagi memang sejaman dengan Imam Ghazali juga berilmu. Ada juga ini malah lebih dahsyat lagi, tukang begalnya. Salah seorang ulama namanya Fudail bin Iyad atau Ibrahim bin Adham, saya lupa. Fudail bin Iyad, beliau tuh kerjaannya dulu perampok. Jadi pembegal. Qat'ut thariq itu kalau ada orang yang lewat dibegal, dianiaya segala macam. Ya. Suatu hari ketika beliau ngebegal, dengar ini ada orang yang baca Quran. Alam ya'ni lil ladzina an takhsha'a qulubahum li dzikrillah.
belumkah tiba saatnya. Jadi intinya begini, selain ada yang baca Quran, ada ya orang yang bisik-bisik, ketakutan. Awalnya triggernya itu, nanti ada Ibrahim bin Adham, ada si Ibrahim bin Adham, dia tuh jahat begini. Sampai dia ngedengar suara itu, apakah orang itu setakut itu sama saya? Setakut itu, berarti saya ini zolim. Akhirnya kemudian dengar bacaan Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina an takhsha'a qulubahum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan dirinya berzikir kepada Allah. Ketika mendengar ayat itu, oke ya Allah, hari ini juga aku tobat dan hijrah, akhirnya menjadi ulama besar. Itu kualitas pembegal zaman dulu gitu. Jadi ulama dari tukang begal. Ketika orang paham Al-Quran, ya, ketika orang punya kenangan ketaatan, sudah sejauh manapun dia melangkah sesat dalam artian gitu ya, dia insya Allah akan kembali. Tapi yang repot itu kalau kita tersesat dan nggak pernah punya pengalaman ketaatan, nggak pernah punya basic Al-Quran. Ya kan kalau lihat di YouTube tuh orang-orang yang kehidupannya sudah kacau, terus dia cerita, dulu ya saya waktu pernah jadi santri, saya begini. Jadi teringat lagi dengan masa lalunya. Jadi basic itu perlu. Baik, lanjut. Kemudian ada di surat Al-Baqarah ayat 282 di bagian paling akhir, ayat tentang hutang. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi sebetulnya langkah kita kalau ingin menuntut ilmu, wattaqullah, bertakwa dulu pada Allah, bersihin diri dulu. Murnikan dulu hati dari penyakit hati. Dan memang ternyata nggak tahu ya, penelitian khusus mungkin belum ada. Cuman kejadian-kejadian yang udah kalau saya ngajar di pesantren di beberapa sekolah gitu, anak-anak yang terbimbing dengan baik orang tuanya atau anak-anak SMP, SMA yang bagus ibadahnya, cenderung lebih cepat nangkep pelajaran. Ya kalau di standarnya kan di pesantren dia lihat sholat subuhnya telat atau enggak gitu. Kemudian tilawahnya bagaimana. Saya ada beberapa murid akhwat, ini anak kayak kelihatannya jenius gitu. Saya ajarin sedikit dia langsung nangkep. Oh ternyata memang tilawahnya rajin. Saum Senin Kemisnya rajin. Berbeda dengan yang lain-lainnya. Oh mungkin dari ayat ini wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan. Salah satu kan yang membuat ilmu itu cepat ketika hati itu bersih. Al-ilmu nurun, ya kan? Al-ilmu nurun. Oh iya, ini ada kata-kata dari Imam Syafi'i, bunyinya begini. Syakautu ila waki an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Li anna ilmu nurun wan nur la yuhtada lil asi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengeluhkan kepada guruku Imam Waki tentang buruknya hafalanku. Maka kemudian Imam Waki ini berkata padaku, tinggalkanlah maksiat. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak didapat bagi pelaku maksiat. Kata Imam Waki, akhirnya itu ditinggalkan. Jadi salah satu yang membuat ilmu itu susah nempel karena banyaknya maksiat. Terutama di sini ilmu agama ya, ilmu syariat, ilmu agama. Karena biasanya kalau hadis atau apapun kata-kata ulama, kalau ada kata al ilmu maknanya adalah ilmu agama. Taib. Apa tujuan dari ilmu bagi seorang mukmin? Tujuan dari menuntut ilmu bagi seorang mukmin. Apa tujuan menuntut ilmu bagi seorang mukmin? Ya, salah satu misinya. Kalau visinya, tujuannya? Hah? Betul, itu salah satu misinya supaya kita nggak bodoh dan nggak dibodohin orang lain. Tujuannya? Biar mudah. Hah? Mudah apa? Misi, betul misi. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang pengen akhirat harus dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i. Biar mudah. Itu semua misi.
Tujuan yang sebenarnya apa? Tujuan itu, visi itu segala sesuatu yang tidak ada lagi pertanyaan setelahnya. Apa tujuan dari kehidupan? Apa tujuan dari misalkan masih diciptakan? Tujuan itu tidak ada lagi pertanyaan setelahnya. Kan ada visi, ada misi. Betul, masuk surga. Hidayah. Mengenal Allah, masuk surga, mengenal Allah. Hidayah itu tujuan ilmu. Makanya di ayat ini, coba lihat. Fatir, surat 35, ayat 28. Ayat 28. Boleh dibaca? 35, 28. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Perkasa. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ulama bentuk jamak daripada al-alim. Al-alim. Kalau ulama itu saintis ya. Para ilmuwan. Cuman istilah bahasa Indonesia kalau udah bilang ulama itu yang jago ngaji. Bukan. Ulama itu umum. Ulama itu para ilmuwan. Orang-orang yang punya ilmu dalam bidang apa. Mau dalam bidang syariat, dalam bidang kedokteran, apapun itu disebut ulama. Kata Allah dibatasi. Di antara hamba-hambanya ya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanya siapa? Hanya para ulama. Artinya yang nggak takut sama Allah bukan ulama. Tidak dianggap sebagai orang alim. Tidak dianggap sebagai orang berilmu. Tujuan dari berilmu itu harus mengenal Allah. Takut pada Allah. Itu baru layak disebut ulama. Makanya orang-orang yang hafiz Quran, yang hafal 30 juz, tanpa mengurangi rasa hormat keilmuan dia, tetap dalam sudut pandang Al-Quran ya, nggak bisa disebut sebagai ulama. Karena tidak takut sama Allah. Bukan ulama. Ya mungkin hanya sebutan ulama di kalangan manusia lah. Oh ini ulama, tapi ternyata di balik itu bermaksiat. Oh ini kiai, ustadz, tapi bermaksiat. Bukan ulama. Dalam pandangan Allah ini bukan ulama. Karena ulama itu dibatasi hanyalah orang-orang yang takut. Kata innama itu dalam bahasa Arab limitasi untuk membatasi. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Orang-orang yang takut sama Allah itu hanyalah ulama. Ya, jadi tujuan dari ilmu bagi seorang mukmin itu mengenal Allah. Makanya ilmu itu apa? Ilmu itu kompas kehidupan. Bukan sekedar aksesoris intelektual. Kompas kehidupan bukan sekedar aksesoris intelektual. Itu. Nah, kebanyakan yang terjadi saat ini ilmu itu hanya dijadikan sebagai aksesoris intelektual, terutama para ahli agama. Belajar ngaji, ngajar sanad segala macam. Nanti ujung-ujungnya ya terlepas dari suudzon, alhamdulillah enggak, tapi terkadang ditemukan yang hanya untuk jadi aksesoris intelektual untuk menaikkan status sosial. Ini saya udah belajar ini, sekarang saya ustaz. Sekarang saya alim ulama. Sekarang dan seterusnya. Kalau seperti itu, nanti pada akhirnya mungkin saja akan kehilangan komitmen untuk beramal. Karena tujuannya bukan beramal. Tujuannya ya sekedar mendapatkan gelar-gelar. Ya, ini saya udah dapat sanad ini loh, saya udah begini loh. Jadi aksesoris akhirnya. Sehingga dia tidak merasa butuh lagi untuk beramal. Tidak merasa terdorong untuk beramal. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk menjadi aksesoris aja. Gitu. Bukannya tidak boleh ya, ngambil sanad itu dianjurkan, silahkan kalau mau ya. Cuman kalau itu menjadi tujuan, ya keliru. Itu mah bukan tujuan. Bukan tujuan untuk dapat sanad dan seterusnya. Yang dikhawatirkan itu justru kehilangan komitmen untuk mengamalkan. Nah, inilah yang terjadi ketika seseorang itu paham agama, hafiz Quran, dan seterusnya. Tapi kemudian ternyata kelakuannya tidak mencerminkan. Karena apa tadi? Tujuan dia dari menuntut ilmu itu apa sih? Ilmu itu kan kompas, seharusnya jadikan kompas bagi perilaku dia. Bukan hanya sekedar, jubah kebanggaan. Saya sudah ini dan sudah itu, segala macam.
Ada, saya bilang ada orang-orang yang terjebak di situ. Tapi ada juga orang yang alim ulama beneran dengan keilmuannya, tapi itu bisa dirasakan, Bu. Saya pernah bertemu dengan lulusan Al-Azhar, doktor lah bidang syariah, doktor. Saya pikir dia bukan doktor ya, ngomong tentang ini depan dia tentang syariah orang lain ya. Dia manggut-manggut aja, oh gitu, seolah-olah nggak tahu. Ternyata yang sedang kita hadapi itu adalah seorang doktor dalam bidang syariah, tapi penyirikan gitu. Tidak memperlihatkan dirinya. Dan dia tidak membantah, oh enggak seperti itu. Oh gitu, Masya Allah. Ternyata itu dokter. Kita lagi ngomong syariah di depan dokter ahli syariah. Gitu. Nah, itu luar biasa. Jadi ada orang-orang yang betul mencari ilmunya lillahi ta'ala untuk diamalkan, bukan sekedar untuk pamer, apa namanya, bahwa saya berilmu dan seterusnya. Nggak, ya kayak ilmu padi itu. Ya, tong kosong nyaring. Iya. Betul, kan gitu. Bener ya kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau orang yang berilmu, betul-betul berilmu, nggak butuh validasi. Nggak butuh validasi. Dia akan dicari oleh orang. Orang akan segera mengetahui dari kemampuannya, gitu. Bukan dari omongannya. Karena kan orang itu nanti dilihat dari kemampuannya. Oh, dia diem, tapi ternyata dia, Masya Allah. Cupu ternyata suhu, kalau kata anak-anak zaman sekarang. Kata anak sekarang. Kelihatannya itu ini, nggak tahu apa-apa, ternyata ilmunya luar biasa. Diam gitu kan, ternyata Masya Allah gitu. Lulusan ini, lulusan itu, segala macam. Nah, jadi di kita ini lebih pada banyak yang ingin validasi. Kalau itu jadikan tujuan, pantas aja gitu. Ini mas saya bilang pantas aja ada orang yang kemudian menyimpang. Kok berilmu tapi akhlaknya kieu, boleh jadi ada kekeliruan atau kesalahan dari niat semula. Dan kalau tujuannya mengamalkan mah ya udahlah, nggak usah validasi, nggak usah. Orang nggak tahu siapa saya juga ya, no problem, nggak ada masalah. Gitu. Yang penting saya sudah ilmu untuk diamalkan, untuk mengenal Allah, sudah selesai. Jadi nanti kalau misalkan orang mau belajar, silahkan. Kalau enggak, juga nggak apa-apa. Saya pernah bilang kan, Imam Malik ketika ditanya, bagaimana ulama-ulama terdahulu ketika menyampaikan ilmu? Fokus pada menyampaikan, tidak membantah. Fokus pada menyampaikan. Andaikan misalkan ada yang nggak setuju, oh ya nggak apa-apa sih, diterima. Ya nggak, oh enggak kayak gitu, nggak. Fokus pada menyampaikan. Ketika ada orang yang misalkan membantah, dia nggak ngebalas, oh iya, saya terima, selesai. Ya, jadi validasi ini yang kadang-kadang bikin orang-orang yang salah niat lah. Ya. Ini ada hadis dari Nabi SAW, Sahih Abu Dawud, man ta'allamal ilma, kata beliau SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, liyubahiya bihil ulama, untuk bisa mendebat ulama. Maksudnya untuk menampakkan keilmuannya di hadapan orang lain. Man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama. Siapa saja yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama atau menampakkan bahwa dirinya lebih berilmu, au yumariya bihi sufaha, atau mendebat orang-orang bodoh agar si orang bodoh ini jadi ragu ya, atau memojokkan orang-orang bodoh, atau kata Rasul, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau memalingkan wajah-wajah orang pada dia, caper maksudnya, cari perhatian, adkhalahullahu jahannam, Allah masukkan ke neraka jahannam. Jadi ada 3 tuh. Liyubahiya bihil ulama, untuk mendebat orang-orang yang berilmu. Kalau mendebat orang berilmu artinya dia ingin lebih unggul daripada orang tersebut, ingin lebih unggul dan kelihatan lebih pintar. Au yumariya bihi sufaha, atau berdebat dengan orang bodoh ya, untuk menanamkan keraguan dan seterusnya. Au yasrifa bihi wujuhan nas, atau memalingkan perhatian orang lain. Maka kalau niatnya seperti itu, adkhalahullahu jahannam, Allah akan masukkan dia ke neraka jahannam. Ya, gitu. Jadi pada ayat 1 sampai 5 ini kita membahas tentang kemuliaan manusia itu tolak ukurnya ilmu. Tapi ternyata ilmu juga bisa membuat seorang menjadi rendahan. Kalau tujuannya dari menuntut ilmu, tujuan yang sifatnya itu ya salah tujuan lah, salah niat ya, su'un niyah. Gitu. Jadi ayat 1, 5 kita kemarin bahas bahwa dasar dari amal, apa Bu? Dasar dari amal itu apa? Ilmu. Dan dasar dari ilmu apa? Agama. Ilmu tanpa dikaitkan dengan agama, kemungkinan besar merusaknya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Orang bikin tahu tentang ilmu fisika, bikin bom atom.
bikin persenjataan modern yang itu digunakan untuk menghancurkan dan seterusnya. Padahal misalkan dengan ilmu atom itu atau kenukliran itu bisa buat pertanian dan yang lainnya lebih bermanfaat. Malah dibuat misalkan senjata pemusnah massal. Itu ketika ilmu tidak dikaitkan dengan agama. Dan semenjak semula Islam itu mendorong untuk berilmu. Buktinya apa? Buktinya ayat pertama ikro, bukan soli. Bacalah, bukan sholatlah. Baca dulu. Baru ayat-ayat berikutnya berbicara tentang sholat. Seolah-olah seluruh amal perbuatan sholat, zakat, dan seterusnya itu harus didasarkan pada ilmu. Karena sholat tanpa ilmu bisa nggak sah. Dalam ilmu fikih, sholat butuh pada apa? Niat. Penempatan niat di mana? Itu ada tuh di ilmu fikih. Sehingga kalau misalkan kita nggak ngerti tentang sholat, hanya sholat saja tanpa ilmunya, maka kemungkinan besar sholatnya nggak sah. Jadi segala sesuatu, amal Islam itu dibangun atas dasar ilmu. Nggak ada misalkan ayat pertama, Qum fa'andir. Justru itu ayat kedua. Perintah dakwah ayat kedua, surat Al-Mudassir. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa dakwah itu harus dengan ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu, bisa merusak, bisa gagal, bisa salah. Ya. Di ayat yang pertama itu justru Iqra. Ya. Jadi kalau boleh surat Al-Alaq ini dibagi menjadi dua bagian, maka bagian pertama 1-5 itu berbicara tentang ilmu. Bagaimana Allah menyanjung, memuji, menjadikan tolak ukur kemuliaan manusia itu ilmu. Dan bagian kedua itu tentang harta. Tentang harta. Nanti di sini kasus Abu Jahal. Bagaimana dia membanggakan hartanya. Kata ulama tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang di situ Allah menyanjung ilmu dengan ucapan warabbukal akram, mulia, selain surat ini Al-A'la, dan tidak ada satu surat pun yang menjelek-jelekan tentang harta selain di surat ini juga. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya harta itu netral. Tapi kenapa bisa dijelek-jelekan? Bisa tercela ketika si pengguna hartanya ya salah sikap terhadap harta. Abu Jahal ini kan nanti dia semena-mena. Kenapa? Karena merasa dirinya itu memang kaya kan. Abu Jahal, Abu Lahab itu geng-geng dia itu kaya semua. Dibandingkan Nabi Muhammad, siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan setelah meninggal pamannya, istrinya, ya kan bisa dibilang hidupannya, apalagi boykot Bani Hashim itu kan miskin, merih, dan yang lain-lain merasa kaya gitu. Ya Abu Jahal ini, sehingga dia menindas. Nah ini bagian kedua dari surat Al-Alaq. Lanjut. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jadi ayat 1-5 sudah beres. Sekarang masuk ayat bagian kedua, ayat 6 dan seterusnya. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Kalla. Kata kalla itu digunakan untuk mencegah, membatalkan atau menegur. Kalla. Saya mau pergi nanti malam ke Jakarta. Kalla, jangan. Banyak begal. Atau untuk membantah, bahasa Arab itu susah. Kalla innal arabiyya sahla. Oh enggak kayak gitu. Oh tidak. Bahasa Arab itu mudah. Jadi kalla itu bisa untuk menghardik, mencegah, membatalkan atau menegur. Cuman begini, kalau seseorang itu menegur, membatalkan, harus ada ayat sebelumnya yang dibatalkan atau ditegur. Nah, kata kalla ini membatalkan yang mana? Ada nggak dari ayat 1-5 yang harus dibatalkan? Contoh kayak surat Al-Kahasur. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Ayat berikutnya. Kalla. Karena itu membantah ayat 1-2. Orang-orang terlena dengan mengumpulkan harta. Sampai akhirnya dia lupa keburu masuk kubur. Kalla, stop, jangan lakukan seperti itu. Kalla, saya alamu, nanti kamu akan tahu bagaimana akibatnya. Menegur ayat 1-2, isi atau kandungan ayat 1, ayat 2. Kalau ini ada nggak? Nggak ada. Nah ternyata kata kalla juga, ini menariknya bahasa Arab. Selain digunakan untuk menegur yang sebelumnya, bisa digunakan untuk menegur sesuatu yang akan disebutkan setelahnya. Jadi ayat ini membantah, membatalkan, atau menegur, atau menghardik sesuatu yang ada pada ayat-ayat setelahnya. Yaitu, kelakuan Abu Jahal. Kelakuan Abu Jahal. Kalla innal insana layatgha. Kalla, jangan begitu. Sesungguhnya manusia itu betul-betul melampaui batas. Jadi benar, pada dasarnya kata kalla itu letaknya seharusnya setelah ada pernyataan yang mau dibantah.
Tapi peletakan pada ayat ini juga bisa mengisyaratkan bahwa perkataan atau perbuatan yang akan disebutkan oleh Allah itu pantas untuk dibatalkan. Dan pelakunya sangat pantas untuk ditegur. Ya. Nah, keberadaan kata kala di awal kalimat ini bukti bahwa sasaran dari hardikan tersebut adalah ayat-ayat yang setelahnya. Coba ayat setelahnya apa? Kalla innal insana layatlu arra'ahu stagna. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas ketika dia melihat dirinya serba cukup. Kalla, nggak boleh nih. Jangan kamu melihat diri kamu serba cukup. Sehingga sombong, saya nggak butuh orang lain. Juga, ara'aital ladzi yanha. Dia melakukan pelarangan. Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika mau sholat di depan Ka'bah. Dilarang sama dia. Sama si Abu Jahal ini. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad. Cuman mau sujud, mau sholat. Itu diancamnya sampai ngeri gitu. Kalau dia sujud, saya injek lehernya. Kata Abu Jahal, kok sebegitunya? Kalla, jangan kayak gitu. Itu maksudnya. Jadi ayat-ayat yang setelahnya ini ingin dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi maknanya yang pertama adalah bantahan, katakanlah. Ada makna kedua. Maknanya dalam bahasa Indonesia sungguh penegasan. Sungguh. Kalla innal insana layat gha. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Tapi tidak semua manusia. Manusia yang kayak gimana? Manusia yang terjebak, tertipu oleh dirinya sendiri. Arro'a kustagna, ketika dia melihat dirinya itu serba cukup. Ayat ini sebetulnya kasuistik kasusnya tertuju pada siapa? Abu Jahal. Tapi kata ulama, kaidahnya begini, kalau satu ayat untuk kasus tertentu, tapi lafaz yang digunakan, lafaznya umum, nggak ada tuh misalkan Ar-Ro'a Abu Jahal misalnya, nggak ada kan yang disebutkan? Memang betul ini kasusnya untuk Abu Jahal, nyindir Abu Jahal. Tapi kalau lafaznya umum, maka maknanya kata ulama, menyatakan bahwa ketika sebuah ayat Al-Quran ini memiliki lafaznya umum, tapi lafaznya umum walaupun kasusnya tertentu, maka ini berlaku untuk semua umat yang nantinya mirip kayak Abu Jahal. Jadi orang yang nantinya berkelakuan seperti Abu Jahal terkena ancaman dari ayat ini. Masuk hardikan ayat ini. Ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kaidah ini menyatakan bahwa ketika sebuah ayat Al-Quran atau hadis memiliki lafaz yang umum, maka hukumnya berlaku secara umum untuk semua umat. Sampai kapanpun orang yang mirip hal kelakuannya disindir oleh ayat ini. Bagaimana kelakuan Abu Jahal? Ayat 7. Ar-ro'a khustagna. Apa artinya? Karena dia melihat dirinya sangat istagna, itu dari kata goni. Goni itu apa? Kaya. Goniyun. Melihat dirinya kaya. Allah al-Goni, Allah maha kaya. Dalam bahasa Arab, ghina anhu artinya cukup. Orang yang cukup udah nggak butuh apapun. Mau ini cekap, tos cekap, udah nggak butuh lagi. Nah, itu makna lebih dalam dari kata ghani. Jadi kalau orang dia punya 20 miliar tapi masih minta-minta atau masih pengen, berarti belum kaya. Belum kaya. Ada orang kaya mah cukup, udah nggak butuh. Misalkan saya punya 2M, mau saya tambah 1M? Enggak. Kaya berarti saya. Makanya kata Nabi, al-ghina fi nafs. Iya, belum kaya, Bu. Fakta menariknya kata Syekh Ratib Nabosi, al-ghina ba'dal arad wal hisab. Kekayaan yang sesungguhnya setelah hisab. Ya, sama Allah dikasih 10 kali lipat. Mau lagi ini tambah sama, ya Allah cukup. Hasbuk ya. Kalau di dunia mah orang, ini fakta aja, orang udah kaya, karena kan bingung. Ini orang udah punya 10 miliar, tapi masih kena korupsi. Gitu. Ini orang berarti kan nggak kaya. Karena dia tidak punya rasa cukup. Makanya kata Nabi apa? Al-ghina nafs. Kaya itu kaya jiwa. Karena ada orang yang punya 20 mobil banyak, tapi masih kena stres. Aduh saya teh obah utang, Sigan itu cukup wae hirup teh. Saya punya 2 juta, 3 juta, tapi alhamdulillah. Punya gitu. Al-ghina nafs. Terlalu hutang. Nggak mikiran ini itu. Sebenarnya kaya itu mental dulu. Makanya salah satu manfaat umroh itu menyingkirkan kefakiran. Tapi jangan dipikir bahwa setelah umroh jadi kaya. Mentalnya dulu yang diperbaiki. Kalau sudah mentalnya bagus, ya berapapun duitnya, insya Allah kita akan jadi orang kaya.
Jadi inti kaya itu dari bahasa Arab artinya ghina anhu, cukup. Kalau orang sudah nggak mau, udah cukup, nggak mau, itu orang kaya berarti. Ada misalkan di depannya 2 triliun, dia cuma punya 2 miliar, nggak mau, itu orang kaya. Tapi kalau diambil juga, berarti masih miskin. Iya, butuh berarti. Butuh. Kernaon atau 2 triliun. Makan cuma 3 kali sehari, masih kena kurang, woy. Ya, karena itu hakikat dunia itu kan sedikit. Makin haus. Makanya dulu kan kayak air laut gitu kan terus. Dan memang hakikat dunia mah sedikit, sehingga orang itu akan terus minta, akan terus pengen nambah. Berhasil bisnis ini, wah kayaknya digedein lagi nih, scale up, gedein. Kayak kanu lain. Terus nggak akan pernah puas. Rugi akhirnya. Geningan rugi gitu ya. Hanjaka, kenapa ini kan sudah bagus bisnisnya karena pengen ngarau kusiku akhirnya ini itu akhirnya malah berjatuhan. Gitu kan. Ini hakikat yang harus dipahami. Nah, jadi sebetulnya bukan karena hartanya, tapi karena sikap. Ya. Jadi gini intinya, bukan hanya karena harta sebenarnya, tapi karena kondisi secara umum manusia itu bisa berubah. Manusia bisa berubah karena kondisi, ya. Karena kondisi tertentu memunculkan kalau dalam bahasa ilmu tazkiyatun nafs, tasawuf, memunculkan penyakit hati tertentu. Jangan pikir orang miskin itu nggak bisa punya penyakit hati. Kan ini termasuknya penyakit hati. Ketika seseorang itu hustagna, melihat bahwa dirinya serba saya mah teu butuh ieu. Itu tuh penyakit hati. Apa namanya? Sombong kan? Sombong. Jangan pikir orang miskin nggak punya penyakit hati. Penyakit hati orang miskin ada, beda lagi tapi bukan sombong. Sombong naon nggak punya apa-apa. Tapi iri, hasad, pengen hilang tuh nikmat dari orang lain. SMS susah melihat senang melihat orang susah. SMS susah melihat orang senang melihat orang susah. Itu penyakit hati orang. Jadi setiap kondisi perubahan pada manusia ini rentan, bisa memunculkan kondisi itu, bisa memunculkan penyakit hati tertentu, ya. Jadi berpotensi punya penyakit hati dan seterusnya. Nah, kalau ini saya coba cek tadi di googling aja ya. Kalau lihat sejarah kayak Fir'aun, kayaknya ketika seseorang itu diberikan kekayaan oleh Allah, tadi ya, memunculkan penyakit kejiwaan. Saya bukan orang psikolog, tapi mungkin nanti bisa saya coba cek apakah orang yang kaya atau orang yang punya kekuasaan itu punya semacam kejiwaan tertentu kadang-kadang gitu ya. Nyata ada yang namanya power syndrome. In power syndrome, sindrom kekuasaan. Ada yang disebut juga megalomania. Ada yang disebut juga NPD, narcissistic pathology disorder, yang ingin benar semua, yang lain salah. Kalau Islam kan membahasakannya dengan bahasa-bahasa kayak takabur dan seterusnya. Jadi saya bilang tadi bahwa bukan karena hartanya sebetulnya, tapi karena kondisi secara umum. Kondisi apapun itu memunculkan penyakit hati tertentu. Ya, dan ini yang kadang diabaikan oleh orang. Makanya jangan heran kalau misalkan dulu mah miskin mah itu jelema teh bager gitu. Baik, ketika kaya kok jadi beda begini? Kok jadi nggak ramah lagi? Nah, ini penyakit hati yang diabaikan oleh dia. Harusnya ketika kita mendapatkan satu prestasi apapun itu atau kemajuan dalam hidup, dari nggak punya jadi punya, dari begini jadi begini, dari asalnya S1 udah jadi dokter sekarang, itu harus diantisipasi perubahan-perubahan pada hati itu. Saya punya teman dulu di Alimarot, biasa tempat duduk, yang saya kayak pinter saya lah istilahnya mah waktu itu. Ternyata sekarang melejit kan, ke Malaysia jadi dokter segala macam. Pas ketika ketemu lagi, bukan saya nyaksiin, ada 5 orang teman-teman kita bareng-bareng, jadi beda. Diomongin akhirnya gibah juga akhirnya. Jadi beda. Nah orang teh asa juga murid dia, padahal kita tuh teman, tapi dia gayanya kayak dosen. Wah, ada sesuatu yang berubah. Jadi harus diantisipasi, harus diwaspadai setiap perubahan kondisi pada diri kita, dari miskin jadi kaya atau sebaliknya dari kaya menjadi miskin. Itu biasanya selalu ada penyakit hati tersembunyi yang nggak boleh diabaikan. Bukan hanya masalah kayanya, orang miskin juga bisa. Ya, ketika kaya mah masya Allah bager, ketika miskin jadi irihan, jadi mudah iri. Ini penyakit hati juga. Karena terdesak oleh ekonomi segala macam, jadi iri bawaannya, jadi pemarah dan seterusnya. Nah, ini yang tidak disadari. Nah, Abu Jahal ini ar-ra'ah hustagna, memandang dirinya serba cukup. Sehingga dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan kepada Nabi Muhammad itu ya
baik, siap. Emang saya ini kaya gitu. Ya, terserah saya. Orang kaya mah bebas. Nah, gitu kan. Orang kaya mah bebas, mau ngapain juga. Ini terserah saya. Duit-duit saya dan segala macam. Nah ini penyakit hati. Iya. Nah ini penyakit psikologis Bu ya kalau di ini mah. Ini ada cerita unik nih di pesantren di komplek Lembah Hijau. Bapak-bapak biasa ngobrol segala macam. Pernah ada salah satu pengurus pesantren ngobrol sama seorang bapak-bapak pembisnis segala macam. Terus akhirnya ditawarin sama pihak pesantren tuh, Pak, gimana kalau bisnisnya kerjasama dengan pesantren aja? Oh iya kerjasama. Tapi tiba-tiba dia ngomong kayak gini si bapak, Pak dulu, jangan nih, jangan sama saya. Kenapa gitu Pak? Saya tuh penipu. Ngomong jujur, gimana Pak maksudnya Pak? Iya ternyata saya tuh pernah bisnis dengan orang lain, tapi saya selalu menyakiti hati orang lain. Sampai akhirnya saya mikir, kenapa saya tadi? Saya kan nipu. Akhirnya berobat ke psikiater. Ternyata dia punya satu penyakit psikologis, gangguan, apa gitu namanya, saya lupa, nggak tahu, NPD nggak tahu apa. Ya, yang mirip klepto lah kalau ini mah. Ya, cuma klepto mah ngambil, ini mah nggak, lebih dari itu. Jadi bawaannya nipu. Nggak tahu tuh penyakit apa. Nah, tapi Masya Allah dia baru pertama kali ada orang kayak gini. Jujur gitu. Jangan, saya tuh punya penyakit ini. Nah, yang kayak gitu diharapkan. Kalau kita punya kecenderungan yang kayak NPD itu penyakit. Penyakit katanya di bagian otaknya ada semacam apa empati yang sehingga nggak pernah empati, nggak bisa empati. Nah itu harus diobatin. Ada terapinya ternyata. Ada itu kalau berbicara tentang psikologi. Begitu pula yang takabur, hasad itu ada terapinya juga. Ya di ilmu tazkiyatun nafs supaya nggak sombong itu bagaimana. Nah itu harus diobati. Sama dengan penyakit fisik. Kalau kita punya keanehan-keanehan mental, ya seneng banget lihat orang susah gitu, hati-hati itu. Atau susah banget lihat orang seneng, hati-hati itu. Itu jangan dibiarin itu. Bapak tadi saya salut, saya acungin jempol bisa. Jangan sama saya penipu. Bisa kayak gitu. Sadar akan dirinya sendiri. Nah ini yang kadang diabaikan oleh orang ketika dia mendapat capaian-capaian tertentu. Berhasil ini, tanpa sadar kan ada kadang-kadang penyakit hati atau mental yang ngikutin, yang tidak diantisipasi. Sehingga berubah jadi sombong, sehingga berubah jadi angkuh, jadi arogan. Ya, kayak kasus kami itu dulu, kok jadi begini, dia tuh padahal dulu biasa aja, tapi sekarang kayak, ya mungkin ada suatu hal yang berubah. Ya, baik. Begitu. Kalla innal insana layatgha. Kata insan pakai alif lam, kata ulama, ini maksudnya adalah al-istighraq al-urfi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya umumnya ya, setiap orang yang diberikan kekayaan, ya, hal umum yang terjadi pada mayoritas orang kaya pada zaman itu, termasuk Abu Jahal, pasti gitu. Makanya harus diantisipasi ketika kita punya capaian tertentu. Apa penyakit kejiwaan yang biasa nempel pada orang ini, itu harus antisipasi. Oke, kita nggak punya harta, tapi kita punya gelar. Penyakit apa tuh yang biasa muncul? Biasanya kan kalau orang yang berilmu, merasa berilmu tuh nggak mau diajarin orang, betul nggak? Ya, mengabaikan orang lain. Nah itu harus ditekan tuh. Nggak boleh sampai, siapa sih dia? Sombong tuh. Ujub tuh muncul. Kalau orang kaya, punya harta banyak, apa tuh biasanya yang muncul? Semena-mena, atau pelit, atau apa. Misalkan, itu harus antisipasi ini. Gimana caranya supaya nggak pelit? Oh, rajin sedekah. Gitu. Harus muncul, harus diantisipasi hal seperti itu, nggak boleh dibiarkan. Karena sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit kejiwaan juga, penyakit psikis atau penyakit hati juga bisa jadi akut. Bisa jadi akut dan merambat ke yang lain-lain. Gitu. Kalla innal insan, pak alif lam di sini rata-rata umumnya insan, manusia yang diberikan kekayaan seperti itu pada zaman Nabi, suka ayat go itu melampaui batas, kayak Firaun. Seenaknya, semena-mena. Ya. Gara-gara takut kerajaannya hancur, langkah apa yang dia lakukan? Bayi dibunuh. Kan itu semena-mena. Ya. Kayak ada kecoa misalkan. Kan kalau kecoa mah kita nggak usah repot-repot, tinggal bawa sapu pukul. Ini mah baketing kusieun, mau bedog, mau peralatan kebakaran gitu. Untuk membunuh kecoa, itu layat go. Berlebihan kayaknya gitu. Karena melampaui batas, layat go. Itu togo itu. Tidak rasional akhirnya. Nah, gitulah. Mau tamu digelapin semuanya pakai apa? Teralis apa segala macam. Kayak gitulah. Padahal permasalahannya kan sepele gitu ya, maksudnya tidak rasional dengan ancamannya gitu. Ancamannya cuma kecoa tapi sampai
bawa apa? Abu Jahal kayak gitu. Gitu. Wallahu alam. Ada yang tanyakan sampai sini? Kayaknya kita belum beres ini al-alaq. Nah, kebanyakan ngobrol nih kita nih. Ustaz, ini gimana? Gimana? Apa? Saya ngebadal ini